banget, jangan sampai lupa. Ini bukan pecahan ya Bu ya, bukan pecahan kayak tadi kan Ibu sih juga di masjid ya Bu ya. Ini bukan pecahan, dan itu nggak lepas dari itu. Jadi kita punya tempat di masjid, kita punya di musola. Berbagi kegiatan besok di masjid gitu ya Bu ya, dengan kegiatan kajian-kajian. Oh mungkin nanti para ibu yang kajian al-kafinya di sini. Nah, jadi tempatnya itu kita bisa di mana gitu Bu ya. Ini kajian ibu-ibu semua ke masjid. Besok agenda kita al-kafi, ibu-ibu masjid kita ke musola ada al-kafi gitu kan. Jadi emang itu orang itu Bu, se RW. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabul karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Malam ini yang saya hormati ketua kita, ketua Musholah Nurul Islam, Bapak Radityo. Ya alhamdulillah, udah kenal Ibu ya? Udah kenal? Belum kenal. Oh, kalau belum kenal ntar suruh mengenalkan diri nanti. Alhamdulillah Bapak Radityo, ketua Musholah Nurul Islam yang sudah ada di hadapan kita. Tentunya juga yang terhormat tim daripada pengurus Nurul Islam. Dalam ini akan oleh Pak Armedi, Pak Sigit, ada kameramen kita, ada Pak Sep, dan saya sendiri sebagai pengacara. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian yang telah menyempatkan malam ini di tengah-tengah kesibukan ibu-ibu ya Bu ya. Mohon maaf apabila memang waktu, tempat atau penyajiannya salah kadarnya sederhana, tapi tidak nilai ininya, tapi ada semangat kita untuk memulai sesuatu hal yang baru ya Bu ya. Baik, tanpa berpanjang kalam, saya mulai saja. Kita sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita beri kesempatan pada ketua kita, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Alhamdulillah sudah hadir kembali perwakilan ibu-ibu. Alhamdulillah dari RT 1 sampai RT 10 kumpul. Nah, nanti silahkan nanti perwakilannya menyampaikan satu orang. Ini sebenarnya tim apa sih? Ya, tim apa? Malam-malam ini kita ngobrol, ada sesuatu yang mau disampaikan, kayaknya penting nih gitu Bu ya. Baik, kita langsung saja acaranya. Kami silakan kepada Bapak Ketua kita, Bapak Radityo, untuk menyampaikan suatu kata dalam ikam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita punya kesempatan akhirnya Bu ya, untuk bisa bertemu di sini. Mungkin ada sesuatu yang kita perlu kita diskusikan sehingga ibu-ibu datang ke sini minta waktu kepada kita untuk audiens lah istilahnya. Cuman sampai sekarang saya belum tahu pasti nih materi apa yang akan disampaikan ke kita, dan bisa jadi mungkin ada ide atau saran apa yang ingin disampaikan ke kita. Hanya saja perlu saya sampaikan bahwa musola siap mendukung apapun kegiatan dari warga RW 8 khususnya terkait dengan syiar Islam. Saat ini kita punya ada beberapa program, tapi yang kita utamakan adalah saat ini adalah untuk anak-anak dulu. Kita tidak ingin bahasa kitanya itu acak-acakan lah. Ini digarap, enggak. Kita bertahap. Tapi kalau ternyata sumber daya memungkinkan dan mencukupi serta adanya kerjasama yang baik, kita bisa garap bersama-sama gitu. Nah, sekarang adalah saatnya untuk anak-anak. Nah, kemudian sudah mulai kita sedikit kita ajak bahwa pokoknya usul berjamaah. Dan kemarin juga saya melihat di sebuah video itu peserta kajian Jumat pagi baca Al-Kahfi itu sudah mulai banyak. Jadi alhamdulillah saya bersyukur musola ini menjadi tempat syiar Islam, tempatnya untuk memperoleh amal soleh.
baik dari ibu-ibu, bapak-bapak maupun anak-anak. Kedepannya saya berharap tidak ada satupun di komplek ini, baik bapak-bapaknya maupun anak laki-lakinya yang tidak berjamaah. Saya harap semuanya nanti akan berjamaah. Dan ibu-ibu juga pun kalau memang ternyata Pak kita pengen juga berjamaah, bagaimana bisa disiapkan tempatnya? Insya Allah kita siapkan tempatnya, meskipun ala kadarnya di lapangan atau di lapangan futsal, nanti kita carilah alternatif solusinya. Jadi itu dulu dari saya, barangkali nanti di awal dari ibu-ibu perwakilan mungkin akan menyampaikan apa maksud dan tujuannya, sehingga kita bisa diskusi lebih lebih santai gitu, lebih santai, sehingga outputnya itu cukup memuaskan bagi kita semua gitu. Ya, saya kira itu saja. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita sudah mendengar bahwa ketua kita ini mempersilahkan manakala dianggap SDM kita mumpuni untuk merespon apa yang nanti dimaksudkan oleh ibu-ibu sekalian, kita akan garap. Kita memang sudah mengerjakan tadi kata anak-anak kita. Anak-anak kita, ibu kita, setahu ibu-ibu ya, anak-anak kita tuh sudah sekitar 120 orang, Bu. Alhamdulillah begitu riuhnya, begitu ramenya ibu ya, ada di teras. Dan juga mohon bila ada kata-kata misalkan bapak punya kurang nyaman karena sholatnya agak musik, itulah musola kita. Kita sedang tempat untuk mendidik anak-anak kita. Tapi alhamdulillah ketika sholat suaranya tertib, tidak ada suara. Dan semoga saja ibu-ibunya merespon ibu ya. Ibu ini perwakilan dari RT wilayah RW dan merespon ini ada satu kebaikan. Kalau kebaikan tidak direspon, jadi dukung, nanti itu kebaikan itu akan meredup dengan sendirinya. Itu kami juga minta nanti apa yang dimaksud ibu sekalian pada malam ini, silakan Bu sampaikan kepada Pak Ketua kita supaya lebih enak berbahasa. Ada semacam apa unek-unek yang ibu sampaikan, silahkan apa aja Bu ya. Untuk itu kami silakan kepada ibu-ibu, mau dari sana atau ada perwakilan atau masing-masing Ada juru bicaranya mungkin, atau juru bicara mau masing-masing ada beda pendapat. Atau saya itu apa? oke ini Bu, Pak kasih Pak. Oke, perkenalkan dulu dari nama sama dari mana. Atau dari ujung aja? Iya, dari ujung aja. Apa Saya udah semua begini yang nggak apa-apa ya. bikin muter kasih satu lagi, apa apa? Saya ibu dulu. Ya. Silakan ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wardia atau Ibu Badri, perwakilan dari RT 01. Karena cuman gini aja ya Pak, ini kan kita Kahfi itu udah berjalan sekitar 2 bulan ya, yang ramenya ya, karena waktu itu awal pernah vakum. Jadi kemarin itu kita pas setiap hari Jumat itu yang mimpin Mama Arya dari RT 10 ya, dari RT 10. Nah kemarin itu pas terakhir hari Jumat kemarin kita itu ngumpul, ada masukan dari Mama Ading. Jadi nanti setiap Al-Kahfi itu yang mimpin itu tidak satu orang, karena khawatirnya kalau seandainya satu orang yang mimpin, takutnya nanti mengatasnamakan oh itu RT 10 tuh. Jadi bukan dari RT 1 sampai RT 10. Nah, jadi kemarin itu kita ngumpul minta masukannya. Jadi nanti itu setiap pembacaan Al-Kahfi itu bergiliran. Atau nanti awalnya dari RT 01 terus itu nyampe RT 010. Jadi nanti setiap RT itu ada perwakilan satu orang. Jadi di sini kami ingin minta masukannya, apakah efektif seperti itu atau dari pihak DKM Nurul Islam itu ada masukan yang lain? Kalau itu seperti kemarin kami ngumpul, terus itu kami di sini juga ngumpul berbicara langsung. Nah itu dari masukan dari saya. Untuk selanjutnya mungkin Mama Arya mau menambahkan. Ini enggak ada. Yang bicara. Oh. Yang bicara berikutnya. Yang mau bicara saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Rika atau Mama Arya. Kebetulan Al-Kahfi ini di RT 10 udah berjalan cukup lama ya. Karena kan waktu dulu RT 1
yang memulai. Nah setelah ketuanya meninggal vakum. Bu Desi. Bu Desi. Nah karena musola ini tiap Jumat sepi, jadinya kami selaku Majelis Ummu Sholehah mengadakan lagi, tapi enggak semua RT gitu, hanya RT 10. Nah, kami pernah ngajak RT 1, tapi mungkin belum direspon kan. Lama. Kenapa waktu itu saya membuat undangan dari Mama Ading, ada mengetahuinya Ketua Umum Ummu Sholehah, yaitu saya sendiri. Karena memang RT lain belum ada. Kami mengadakan gitu, yang RT 10 itu mengadakan. Nah pas kesini udah 2 bulan kesini, karena udah undangan, terus kemarin dengar kan, oh ya Ketua DKM menyetujui gitu kan ya, kalau Bang ada Al-Kafi. Nah di share undangan semua ke semua RT, undangan dari saya itu. Jadi belum atas nama musola, masih dari Ummu Sholehah RT 10. Jadi mungkin di lain waktu kalau misalnya ada pembentukan begini, kita bisa nggak dipegang sama RT 10 gitu, karena memang ada di musola, jadi Al-Kafi Nurul Islam gitu, nggak RT 10. Jadi masukannya ya mungkin kita untuk ya untuk semua RT bisa bergabung. Jadi maksudnya kalau nggak saya aja kan yang selama ini saya yang mewakili membaca yang pertama memulai, kemungkinan suatu saat apa saya ada halangan atau ada ini kan bisa dari RT lain kalau udah ada pembentukan. Ya itu aja sih saya ini masukannya. Ibu, Bu Demir kan? Ini ininya belum banyak nih. Aku baru ikut mas jamaahnya biarannya yang jamaahnya belum ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Susi dari RT 4. Mohon maaf ya Pak. Saya kemarin kan dapat undangan dari Mama Raka. Katanya diundang rapat di musola katanya gitu. Saya kan di RT perwakilan dari seksi rohani. Terus bilang kalau Mama ada rapat, maksudnya ada undangan resmi enggak, saya gitu. Terus enggak, tapi lewat omongan kan gitu kan disampaikan gitu. Saya usul nanti Mama ada rapat lagi kayak gini, nah minta Mama itu ada surat resmi ya. Ya enggak resmi sih, maksudnya ada undangan ke setiap RT, Mama itu ada rapat di musola gitu. Kita kan jadi enggak bingung mau rapat apa ini gitu aja usulnya. Mohon maaf. Enggak, kita kan bingung juga rapat apa gitu. Kemarin itu beneran dari RT 4 kan datang saya sama Ijinda. Iya. Terus saya kan pas mau kesini izin dulu dengan RT, takutnya nanti ada apa-apa. Saya kesalahan. Terus RT harus tahu. Ibu Susi. Iya, soalnya usulnya Mama ada surat lah gitu Kak. Gitu aja. Makasih banyak. RT 9, ya kan? Ada. Mau disampaikan nggak? RT 5. Iya. Ada gambar. Itu temannya Pak, istri Pak Ketua. Oh iya. Iya. Kalau ibunya karena kan ibunya kalau bapaknya tapi nggak tahu kalau itu suami istri. Ini aku tanggapi aja ya. Pak, tapi ini saya udah ngerti. Mati ya. Ya, pertama saya tanggapin dari Bu Badri Bu ya, bahwa kalau bisa tiap RT ada petugasnya yang mimpin kafe gitu ya, itu saya setuju sekali, karena memang seharusnya memang begitu digilir, tapi perlu kita apa ya istilahnya, kita
ketemukan dulu orang yang sanggup gitu Bu. Jangan sampai nanti kita pasrahkan kepada RT 9, misalkan nih RT 9 nggak ada yang sanggup, atau mungkin tidak ada yang mampu lah, sanggup tapi secara baca tidak mampu gitu loh. Saya nggak bisa Pak kalau bacanya cepat begitu gitu kan, itu kan juga perlu ya, itu yang penting itu. Jangan sampai dikasih tanggung jawab ternyata bacanya masih putus-putus, sementara semuanya udah kencang banget. Nah, yang mimpin masukkan kalau suaranya putus-putus gitu. Jadi iya, jadi kita perlu istilahnya bahasa itunya kayak seleksi Pak ya. Memang seleksi ini terlalu formal, tapi apa ya, minimal di internal dari RT itu bisa nunjuk lah, ini aja Pak yang bisa, misalkan sini bacanya udah lancar gitu kan, udah bagus gitu, terutama yang biasa ngaji di masjid juga gitu loh. Jadi diusulkan ke kita, karena kita kan juga nggak tahu nih ibu-ibu yang mana nih yang istilahnya yang berkompeten untuk memimpin bacaan kahfi itu. Nah itu saya sangat setuju sekali. Tapi nanti perlu support juga, mungkin ada siapa di antara ibu-ibu ini yang menjadi koordinator, usulin Pak dari RT 1 yang bisa ibu ini, nanti kita panggil ibunya itu, kita kasih tugas gitu loh, siap nggak mimpin kahfi gitu. Mungkin ya tugas itu tidak hanya sekedar tugas ya, misalkan pulang bawa bakso sebungkus itu misalkan, itu kan juga perlu itu biar semangat. Kuatnya nanti bukan dikasih tugas, wah mimpin doang ini baca sampai busa-busa nggak dapat apa-apa misalkan begitu, itu juga kita pikirkan, itu. Terus yang dari apa namanya, Bu Nurjaya, apa tadi Bu Nurjaya tadi? Saya lupa. Apa sih? Mengatasnamakan jalan RT 10. Oh iya. Ini RT 10. Oh iya. Oh, kalau gitu berarti memang sebenarnya gini Bu. Iya. Sebenarnya waktu periode pertama saya itu kan ada divisi umahat. Cuman begitu saya semi berjalannya waktu ternyata tidak ada sedikit pun istilahnya apa ya, koordinasi atau apapun, dia hanya selain Bu Desi. Makanya kalau sementara udah umat ditutup dulu deh gitu. Jadi pengurusan sekarang ini tidak ada divisi umahat. Memang harusnya ada divisi umahat untuk mengatur ibu-ibu. Nah, kalau memang diperlukan ada misalkan siapa yang siap jadi pengurus di musola sebagai divisi umahat, kita masukkan sebagai pengurus. Nah itu nanti yang menjadi menjadi istilahnya koordinator bahwa setiap kegiatan di musola ini ya kopnya kop musola gitu loh. Kop musola, jadi pakai kop musola, tentang ibu mahat diketahui sama saya sebagai ketua DKM sama mungkin dakwah gitu kan, sesi dakwah gitu. Nanti supaya jelas bahwa ini tuh kegiatan musola. Karena kegiatan musola kan tentu karena ini tempat umat Islam, tidak hanya mungkin RT 10 aja, tapi RT lain juga bisa, bahkan RT lain pun boleh kalau memang mau gitu loh. Jadi kita siarkan ini bahwa di sini tuh ada pembacaan kahfi segala macam, kita ayolah bareng-bareng kita meraih pahala di sini dengan insya Allah tempatnya udah nyaman, pakai AC, karpetnya tebal itu, jadi tidak muter. Nanti pemimpin di sini semuanya sepanjang baris ke sana kayak anak-anak kemarin waktu pas ngaji itu Pak, hari Rebo itu kan sampai 149 anak gitu, satu ruangan, luar biasa itu. Ibu-ibu juga kalau bisa begitu lebih bagus lagi. Kita justru makin banyak kita malah makin senang, bukan makin pusing. Wah ini kalau makin banyak konsumsinya gimana, enggak, justru kita malah makin senang. Makin banyak itu makin bagus. Insya Allah kalau konsumsi mah tidak ada di pikiran, karena sekali lagi saya tegaskan bahwa ini adalah rumah Allah. Jadi pasti kebutuhannya itu pasti Allah penuhin, entah lewat Pak Legiman, entah lewat Pak Medi atau Pak Sigit semua, atau mungkin ibu semua pasti ada lah istilahnya untuk kegiatan itu. Nah, saya kira itu dua item itu. Dan untuk yang Bu apa tadi, Susi ya, insya Allah Bu, nanti kalau ini kan karena ini kan awalnya kan juga saya juga belum tahu nih maksudnya tujuan utamanya itu apa. Yang bilang Pak malam Selasa kita mau sounding boleh nggak gitu, dan itu pun melalui perantara dari delegasi datang ke saya menyampaikan ibu-ibu kami mau sounding kan gitu. Dan juga tentu kita juga saya sudah Pak Giman kemarin sudah terpikir juga sama Pak Medi juga, ibu-ibu juga kalau memang niat kahfi, ngajarin kahfi ya jangan cuma kahfi di sini, kalaupun sekalian outbound lah gitu, mungkin baca kahfi di Lembang gitu kan sambil liburan gitu loh. Kira-kira setuju ya itu ya, setuju nggak ini? Tapi kok kumpul di sana dari boleh ratu sendiri Setuju Pak, baik gitu. Memang itu perlu Bu, yang kayak gitu tuh perlu. Jadi kegiatan-kegiatan itu tuh supaya nggak jenuh. Mungkin ya setahun 2 kali atau setahun 3 kali kita perlu itu. Jadi malamnya datang sampai sana sore, malamnya bahasa kahfi, paginya outbound gitu, bikin game atau apa segala macam. Kan ibu-ibu kan mungkin seneng kayak gitu, ataupun berendam air panas ya biasanya. Kalau berendam air panas saya nggak ikut lah, udah ibu aja. Anak-anaknya ikut Pak. Nah, ya itu nanti dibicarakan ke depan. Yang penting sekarang buktikan dulu bahwa memang kahfi ini bisa merekrut banyak orang gitu. Karena makin banyak yang direkrut makin bagus. Justru saya makin senang. Malah saya support sekali ini kegiatan-kegiatan seperti ini. Soalnya kita support ya, bagaimana ya, insya Allah.
Insya Allah kita dekat masalah kegiatan syiar Islam, kegiatan agama itu, masalah bahasa agama itu nggak akan ada mundurnya. Pokoknya maju terus pandang mundur, kita pasti berjuang lah kita begitu. Dan kita akan berjuang terus untuk menegakkan syiar-syiar Islam di lingkungan W8. Ya saya kira itu dulu dari saya, barangkali Pak Legima atau Pak Medi mau nambahkan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap negara memang ada masalah. Sekarang saya lihatnya itu kalau melihat dari semangatnya memang sedang luar biasa. Tapi jangan sampai semangat sedang bagus-bagusnya kita bikin kendor. Nah makanya saya juga sering juga bicara di RT 9 itu gimana ya untuk memulai menggugah bapak ibunya. Sekarang alhamdulillah udah mulai banyak ya ibu ya. Mungkin ibu-ibunya udah mulai cerewet soalnya bapak-bapaknya dibangunin untuk subuh segala macam. Nah sekarang ibu-ibu untuk Al-Kahfi, alhamdulillah harusnya bahwa Ketua DKM Nurul Islam sangat mensupport. Kami semua ikut mensupport ya, untuk kegiatan Al-Kahfi ini. Pertama mungkin untuk saling menjalin silaturahim lebih bagus lagi, karena kan antara RT biasanya belum tentu saling mengenal. Untuk kalangan pengajian bisa jadi mengenal di kalangan senam atau segala macam, tapi untuk Al-Kahfi ini saya pikir akan lebih meriah lagi Bu. Itu harapan kami. Dan pastinya kalau nanti kegiatan itu ada kolaborasi ya antara bapak dan ibunya, saya pikir akan lebih semangat lagi Bu. Bapaknya juga nggak kaget mau kemana, pasti akan support. Begitu juga nanti begitu kegiatan bapak-bapaknya, ibunya nggak perlu cemberut atau apa ya. Artinya semua udah jelas, udah masing-masing, dan ya insya Allah nggak akan terlalu lama, nggak terlalu jauh atau kemana, paling nggak kita udah tahu arahnya ke sini. Bapak ibunya pasti paling ke sana. Kalau nggak kegiatan di sini paling di sana itu aja. Nah, mudah-mudahan ini ya, permulaan yang lebih bagus. Hari saya bisa kolaborasi dan Nurul Islam ini akan lebih terngiang lagi ke orang lain dan akan membawa kebaikan untuk kita semua insya Allah. Mungkin itu aja Pak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah ditanggapi sama Pak Ketua, dan intinya sebenarnya Ketua sangat respon, walaupun sebenarnya malam ini Pak Ketua belum dapat masukan apa sih maksud kedatangannya kan, belum begitu tertampung semua. Kayaknya acaranya biar jangan tegang nih, harus agak lepas nih gitu kan, sambil minum nggak apa-apa, sambil dicicipi dulu. Tadi mau ngomong ayo cicipi dulu, ibu minum dulu, minimal leguk dulu, ayo Bu. Ya. Buahnya ibu silakan. Ini kalau yang udah kenal Pak Ketua, ibu orangnya seneng bercanda Bu, jadi kalau suasananya nggak ini, aduh, ayo Bu. Pak Ketua siap menampung semua. Jadi yang tadi belum bicara kita mancing dia sudah bicara gitu kan, supaya apa suasananya lebih santai tapi menghasilkan program-program ke depan gitu ya. Baik, saya sedikit ngasih masukan juga ya. Sebenarnya niat ini bagus, tapi memang kembali lagi kalau udah berbentuk lebih dari satu orang itu artinya organisasi Bu ya. Walaupun bentuknya mungkin adalah menginduk aja gitu Bu ya. Nah dalam satu organisasi itu pasti harus ada pemimpinnya, harus ada ketuanya. Arti ketua itu yang akan nanti mengkoordinir gitu kan timnya itu. Jangan sampai nanti karena tidak ada ketua nanti jatuhnya voting ya Bu ya. Karena voting aja voting, nanti voting juga tidak menemukan harapan juga. Jadi ketua itu adalah sosok yang harus mengambil satu keputusan atas kewenangan yang diberikan oleh ibu-ibu semua. Misalnya satu orang kasih kewenangan itu, ibu itu memutuskan. Artinya apa? Setelah diputuskan, ini bagian daripada instruksi harus dijalankan. Gitu. Nah, nanti ibu persiapkan kapan, gitu. Ibu atur sendiri gimana konsepnya. Kalau mau minta tambahan informasi ke kita di tim DKM, bisa silakan gitu masukan ini, atau mimpin juga boleh. Nanti kita hadirkan satu sosok. Nah, jangan sampai lupa, ini bukan pecahan ya Bu ya. Bukan pecahan kayak tadi kan ibu sih juga di masjid ya Bu ya, ini bukan pecahan, dan itu nggak lepas dari itu. Jadi kita punya tempat di masjid, kita punya di musola, berbagi kegiatan besok di masjid gitu ya Bu ya, dengan kegiatan kajian-kajian. Oh mungkin nanti para ibu yang kajian Al-Kahfinya di sini. Nah, jadi tempatnya itu kita bisa di mana gitu Bu ya. Ini kajian ibu-ibu semua ke masjid. Besok agenda kita Al-Kahfi, ibu-ibu masjid kita ke musola ada Al-Kahfi gitu kan. Jadi emang itu orang itu Bu, RW ini adalah satu tim.